Tes tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh ya, apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan materi kita kembali mengenai bab sudut. Eh, Pertama, di bab sudut kalian akan belajar tiga hal, yaitu teori sudut, yaitu pengertian, jenis-jenis dan beberapa kaidah sudut. Lalu juga ada menentukan besar sudut menggunakan busu derajat. Lalu juga ada melukis sudut. Jadi ada tiga sub utama materi. Eh, Lalu bab akan ada tiga sub bab materi yang kalian pelajari gitu. Pertama bab 2 sudut. Apa sih itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis berhimpit. Nih contohnya nih. Ini sudut nih. Sudut disebut adalah sudut ABC. Nah, jadi sudutnya pertama ke bagian sudut dulu dah. Bagian sudut ada kaki sudut dan titik sudut. Kaki sudut yang mana nih? AB ini kaki sudut nih. Ini kaki sudut nih. AB disebutnya kaki sudut. Jadi yang AB disebut kaki sudut. BC juga disebut kaki sudut. B ke C disebut kaki sudut nih. Yang ini. Ya. Ujungnya yaitu titik pertemuan dua kaki sudut disebut titik sudut. Jadi titik sudut adalah pertemuan dua kaki sudut atau dua garis. Garis yang berhimpit ujungnya disebut titik sudut. Ya. Cara penulisannya sudut ABC. Jadi ditulisnya titik sudutnya di tengah tuh. A B C atau C B A. Ya biasanya ditulis huruf kapital dan titik sudutnya di tengah. Ya. Titik sudutnya di tengah. Jadi sudut A B C atau C B A. Jadi nggak bisa kalian nyebut ini sudut B A C. Misalkan Pak boleh nggak sebutin sudut BAC? Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kalian sebut sudut BAC ini salah. Ini namanya sudut ABC atau CBA di mana titik sudutnya itu harus di tengah ya. Tuh, harus di tengah. Atau kalian boleh nulisnya ini sudut B. Misalkan, Pak, boleh nggak ditulis sudut B aja? Ya, boleh. Kalau untuk solusi ini juga terkadang ada beberapa buku yang menulisnya sudut B aja. Dia nggak sudut ABC tapi sudut B atau sudut B kecil, sudut A sama aja lah. Kadang juga bisa seperti itu. Misalkan ada sudut seperti ini, terus ini ada A-nya di sini, ini namanya sudut A gitu. Boleh, ya. Ya. Satuan sudut ada derajat nih. Kalau kalian biasa di suhu, ya satuan sudut mirip kayak yang di suhu ya, derajat. Kayak mirip kayak 0 di pojok kanan atas tuh, kayak pangkat 0. Ya. Ya misalnya 20 derajat, 90 derajat, 120 derajat itu adalah besaran sudut. Ya besaran sudut adalah derajat. Simbolnya begini nih. Nah, kayak 0 gitu. Contoh 100 derajat. Tuh ya. 100 derajat nih. Jadi tadi kita udah belajar ya pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis berhimpit. Biasa simbolnya begini nih sudut nih. Ada kayak cekukan begitu. Ini namanya dibacanya sudut. Misalkan sudut ABC. Misalkan nih Bapak punya di sini PQR. Nah, ini dinamakan sudut apa? Ini dinamakan sudut PQR atau kita boleh namakan ini sudut RQP. Tapi nggak boleh kalian namain ini sudut PR, nggak boleh. Ya. Jadi PQR atau QRP. Jadi titik sudutnya, pertemuan ini kan titik sudut nih, berada di tengah. Nggak boleh sudut QPR, tidak boleh kalian menulisnya seperti itu ya. Jadi cara menulis sudut tuh seperti ini. Misalkan ini K, maaf, ini K, misalkan ini ujung ini K ya, ini L, ini M. Ini namanya sudut KLM. KLM. Tuh. Biasanya ditulis pakai huruf kapital. Ini sudut KLM. Tuh. Ya, jadi cara menulis sudut tuh seperti itu. Jadi dibacanya sudut nih, lambang sudut kayak begini, kayak ada cekukan begitu teman-teman kayak begini nih. Kayak begini lambang sudut nih. Nah, yang kayak begini nih.
Nah, ini namanya lambang sudut. Jadi titik sudutnya selalu berada di tengah ketika kalian menulisnya. Ya. Nah, jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya ada 6. Ada sudut lancip, besarnya 0 derajat sampai 90 derajat. Contoh, 20 derajat dia masuknya adalah sudut lancip. Karena di antara 0 sampai 90. Contoh sudut PQR nih, sudut PQR tuh yang ini. Dia ini jatuhnya sudut lancip, sudut PQR. Ya. Lalu ada sudut siku-siku, besarnya tepat 90 derajat. Contoh sudut KLM. Nah, KLM nih dia termasuk sudut siku. Besarnya tepat 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul. Besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Ya, contoh nih sudut tumpul nih, misalkan sudut BCD. Nah, sudut BCD dia adalah sudut, maaf ini BCD ya. BCD dia adalah sudut tumpul. Contoh 120 derajat nih, kan di antara 90 sampai 180. 120 derajat masuknya adalah sudut tumpul. Contohnya 120 derajat ya. Lalu ada sudut lurus. Sudut lurus besarnya tepat 180 derajat nih. Contoh misalkan ini sudut X, Y, Z. Nah, sudut X, Y, Z adalah sudut lurus. Nih, sudut X, Y, Z ya. X, Y, Z. Ya, maaf ini Z. X, Y, Z dia adalah sudut lurus. Besarnya tepat 180 derajat. Membentuk garis lurus. Ya. Lalu ada sudut refleks. Sudut refleks apa sih Pak? Sudut refleks besarnya antara 180 dan 360. Misalkan 290 derajat. Ya kan dia di antara 180 dan 360. Nih sudut yang ini nih. Bukan yang ini ya. Ini sudut lancip. Kalau yang ininya nih dari sini sampai sini. Jadi namakan sudut refleks. Kan besarnya misalkan 270 derajat tuh. Ya. Atau 290 derajat nih misalkan. Misalkan ini ya. Jadi sudut refleks tuh besarnya di atas 180 derajat. Lalu ada sudut penuh. Wah, sudut penuh yang ini nih. Besarnya tepat 360 derajat. Ya, ada sudut penuh. Oke. Jadi itu jenis-jenis sudut ada 6 dan ini wajib kalian hafal. Bukan hafal sih, pahami. Ya wajib kalian pahami untuk jenis-jenis sudut yang ada 6 ini nih. Misalkan sudut lancip dari 0 sampai 90, siku-siku tepat 90, sudut tumpul 90 sampai 180, sudut lurus tepat di 180, sudut refleks dari 180 sampai 360, lalu ada sudut penuh di 360 derajat. Jadi keenam jenis sudut harus kalian pahami ya. Hafal boleh, tapi yang penting pahami, dipahami nih. Nah, jadi ada 6 nih. Ya, misalkan 70 derajat dia masuknya sudut apa? Sudut lancip ya kan 70 derajat nih. Karena di antara 0 sampai 90. Jadi dia masuknya adalah sudut lancip 70 derajat nih teman-teman. Ya. 130 derajat masuknya sudut apa? Sudut tumpul. Ya kan 130 derajat dia masuknya sudut tumpul. Karena di antara 90 sampai 180. 250 sudut apa? Sudut refleks karena besarnya di antara 180 sampai 360 ya. Kita tahu ya, ada 6 jenis-jenis sudut. Oke, kita udah belajar jenis-jenis sudut. Selanjutnya ada kaidah sudut. Nah, kaidah sudut kita pelajari dua dulu, yaitu ada sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Nah, teman-teman udah tahu bahwa besar sudut siku-siku adalah 90 derajat nih. Sudut ABD nih, teman-teman, sudut ABD yang ini ya, sudut ABD ini teman-teman. Besarnya 90 derajat. Teman-teman tahu nih, sudut ABD besarnya 90 derajat. Lalu misalkan ada kaki sudut baru nih. BC nih, C.
di mana ABC besarnya 65 derajat. Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak berapa besar sudut CBD? Sudut CBD itu berapa? Kalau kita tahu itu berapa? CBD. Kalau kita tahu ABD 90, dari sini sampai sini itu 90. Dari sini sampai sini dia 65. Sudut ABC 65, ABD 90. Maka kan sama aja. Sudut ABD itu terdiri dari sudut ABC ditambah sudut CBD tuh. Sudut ABC kita tahu 65, ya kan? 65 sudut ABC ditambah sudut CBD yang kita nggak tahu berapa, ini sama dengan 90 derajat teman-teman. Ya. 65 derajat ditambah berapa sama dengan 90. Kira-kira berapa? 65 tambah berapa yang hasilnya 90? Coba. Berapa ayo? Ya benar. Jawabannya 25 derajat. Pak, tapi saya susah ngitungnya Pak. Kok begini? Kalau saya harus meraba-raba 65 tambah berapa yang hasilnya 90? Ada nggak perhitungannya Pak? Ada. Caranya adalah ini didapat dari sudut CBD didapat dari 90, ya kan, kita tahu besar sudut ABD dikurang besar sudut yang ini 65 derajat, sudut yang diketahui, maaf teman-teman, 65 derajat tuh. Berapa 90 kurang 65? 25 derajat, 25, yaitu 25 derajat. Jadi besar sudut CBD adalah 25 derajat. Ya, ini kaidah sudut berpenyiku. Kita tahu bahwa sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Maka sudut penjumlahan semua sudutnya pasti totalnya adalah 90 derajat. Contoh misalkan Bapak buat lagi garis sudut siku-siku. Nih. Nah, ini sebegini. Nah, lalu ada begini. Nah, misalkan ya misalkan ini di sini teman-teman ya. Nih tadi ada jalan. Misalkan ini aja nih di sini. Misalkan besar sudut yang ini adalah 70 derajat. Misalkan ini PQR. Nah, ini O. Nah, kita kan tahu POR, sudut POR besarnya adalah di sudut siku-siku nih POR nih, ya kan? Besarnya pasti 90 derajat. Sedangkan sudut KOR itu 70. Berapa besar sudut POQ? Sudut POQ berapa? Ya, sudut POQ itu berapa? Gimana cara mencarinya? Kita tahu sudut POR adalah sudut siku-siku di mana penjumlahan dari sudut yang ngebentuknya. PO sudut POQ POR sama dengan itu dari penjumlahan sudut POQ ditambah sudut QOR. Sudut QOR. POR kan kita tahu 90, ya kan? POR 90 derajat. POQ kita belum tahu nih POQ berapa. QOR kita udah tahu besarnya 70. Nah, 90 70 tambah berapa yang hasilnya 90? Oh, saya langsung tahu Pak, ini 20. Kalau kalian nggak tahu cara perhitungan gini, boleh pakai 90 dikurang 70. Jadi kurang 70 ya. Ini sama dengan 20 derajat. Tuh, sama ya. Jadi bisa pakai cara pengurangan. Nah, ini sudut berpenyiku. Kita tahu besar sudut siku-siku ada 90 derajat.
besar penyumbulan POQ tambah QOR pasti 90. 20 tambah 70 kan 90. 20 tambah 70 itu hasilnya 90. Ya kan? Jadi sudut siku-siku. Betul kan? Ya. Lalu sudut berpelurus atau sudut lurus. Ini kaidah sudut berpelurus. Sama kayak sudut siku-siku. Tahu nggak besar sudut lurus berapa? Ya betul, 180 derajat. Sudut AOB besarnya 180 derajat nih. AOB dia kan garis lurus. Besarnya 180 derajat. Sudut AOB terdiri dari AOC dan ditambah sudut COB. Sudut yang ini nih. Yang ini nih. Nah itu ya. Ditambah yang ini nih. Yang ini nih. Ditambah sudut yang ini. COB. Pertanyaannya berapa besar sudut AOC? Kalau kita tahu AOB 180 derajat. Nah ini menggunakan nalar kalian juga sama. Jadi kaidah itu sebenarnya dari nalar. Kita tahu AOB besarnya 180. Maka kan COB 45 nih. Kita nggak tahu nih AOC berapa nih. Tambah pining sini. AOC tambah COB. COB-nya 45. Itu hasilnya adalah 180. Kita nggak tahu nih AOC berapa nih. Tapi sudut ini nih besarnya kan 180 nih. Ini 180. Segini doang ini 45. Maka ini berapa? Berapa yang tambah 45 hasilnya 180. Oh Pak, saya langsung tahu 135. Ya bagus kok kalian langsung tahu ya kan. Tapi kalau kalian nggak tahu ada caranya, yaitu dengan cara mengurangkan, yaitu 180 kurang 45. Nah, jadi sudut yang ini nih, sudut B atau sudut AOC itu sama dengan 180 kurang 45. Sama kan hasilnya berapa? Ya 35 derajat. Kan? Besarnya 30 135 135 derajat. Ya. 135 tambah 45 berapa? 180. Jadi kaidah sudut berpelurus kita tahu sudut lurus besarnya 180 derajat. Ya, contoh lagi misalkan Bapak punya nih sudut lurus ya ini ya. Terus ada ini nih. Jangan begini deh. Agak gedean. Nah, misalkan ini AC ABD K L M O. Misalkan KOL besarnya 60 derajat. Berapa besar sudut LOM? Sudut LOM berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Kalau kita tahu sudut KOM yaitu sudut KOM besarnya 180. Berarti kan sudut KOL tambah LOM itu kan 180. 60 tambah berapa yang hasilnya sudut lurus 180. Ya kan? Ini sama aja 180 dikurang 60. Jadi pakai cara pengurangan teman-teman. Kalau nggak tahu caranya, yaitu 120 derajat. Jadi besar sudut LOM ada 120. Atau Pak saya langsung tahu 60 tambah berapa yang 180 yaitu 120 ya boleh. Ya, tapi kalau nggak tahu bisa pakai caranya yaitu dengan mengurangkan. Karena ini mirip kayak selisih ya atau beda. Oke teman-teman. Jadi kita belajarnya sampai kaidah sudut nih. Ini baru 2. Nanti ada kaidah sudut yang lain. Nanti juga ada menentukan besar sudut dan melukis sudut. Tapi ini masih teorinya dulu. Belum kalian masuk ke praktiknya. Jadi tahu ya sudut itu garis yang dibentuk oleh garis berhimpit dan ditulisnya begini nih. Pakai simbol kayak tekukan. Kayak begini nih sudut nih. Lambangnya tuh. Kayak begitu ya. Itu lambang sudut biasa begini. Sudut ABC, sudut CBA. Nah, ini sudut A, sudut B. Boleh terus kayak begini juga boleh. Tapi jangan ditulis titik sudutnya beda nih. Sudut BAC. Sudut BAC nggak bisa. Kecuali kalian misalkan begini. A, B,
C. Ini boleh sudut BAC bener ya. Tapi kalau yang ini bukan sudut BAC, salah karena titik sudutnya nggak di tengah gitu teman-teman. Ya. Lalu ada jenis-jenis sudut ada 6 mohon dipahami. Ini gambar-gambarnya. Ya, lalu ada kaidah sudut ya. Kaidah sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Nah, mungkin sampai sini aja untuk materi Bapak. Jadi nanti dicatat ya. Kalau untuk kelas Bung Tomo itu wajib dicatat karena kemarin belum sempat kita pelajari materi ini. Kalau untuk Teku Umar nanti mengerjakan latihan aja. Teku Umar ada latihannya nanti dikerjakan. Kalau Bung Tomo dicatat aja. Jadi dicatat rangkum video yang Bapak sudah jelaskan ya. Ya, mungkin sampai sini aja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.